Halo dokter, rambut rontok itu termasuk keluhan yang sering banget bikin pasien panik. Tapi di layanan primer, keluhan ini justru dianggap sepele. Kenyataannya nggak semua kerontokan itu sama ya. Ada yang nanti pulih sendiri, ada yang butuh terapi spesifik, dan ada yang harus kita rujuk segera supaya tidak berkembang jadi scarring alopecia yang permanen. Nah, kabar baiknya Primary Care Dermatology Society atau PCDS baru merilis guideline 2025 yang jauh lebih terstruktur dan praktis buat kita di layanan primer. Di guideline ini, PCDS benar-benar menekankan pentingnya anamnesis dan pemeriksaan yang sensitif. Karena buat banyak pasien, rambut rontok itu bukan cuma soal estetika, tapi beban psikologisnya nyata. Jadi, validasi keluhan adalah bagian dari terapinya juga. Waktu menggali keluhan, kita perlu memastikan apakah rambutnya memang rontok dari akar, apakah terlihat menipis, atau justru mudah patah. Kita juga perhatikan polanya, diffuse, patchy, atau dominan di area frontal. Lalu gejala di kulit kepala, gatal, nyeri, squama, sampai adanya kerak, semua itu bantu untuk mengarahkan diagnosis. Kebiasaan rambut juga penting ya dok. Apakah pasien sering ikat rambut kencang, sering smoothing, atau pakai helm lama-lama setiap hari? Jangan lupa telusuri stresor seperti penyakit, persalinan, berat badan turun drastis, atau obat baru. Riwayat keluarga, terutama yang berkaitan dengan androgenetik alopecia, jangan sampai kelewat juga ya. Dan untuk memahami dampaknya, kita bisa tanya seberapa besar kerontokan ini mengganggu aktivitas atau menurunkan kualitas hidup mereka. Oh ya dokter, tahu dong kalau seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang nggak pernah tidur. Nah, Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter khusus untuk dokter Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Tomorrow's doctor use Alomedica AI today. Masuk ke pemeriksaan fisik. Kita lihat pola kerontokannya, kondisi kulit kepala, tanda inflamasi atau jaringan parut, dan bahkan perubahan kuku. Palpasi kelenjar getah bening di leher juga tetap dianjurkan. Dermoskopi sekarang jadi alat kunci di guideline terbaru ini. Membantu banget untuk membedakan scarring dan non-scarring alopecia. Begitu kita lihat hilangnya folikel ostia ataupun hair tufting, kita harus curiga kalau ini jenis scarring dan harus segera dirujuk. Untuk pemeriksaan penunjang dasar, mulai dari pemeriksaan darah lengkap, ferritin, fungsi tiroid, vitamin D, dan urinalisis. Kalau pasien punya pola makan khusus atau kita curiga defisiensi nutrisi, kita bisa tambahkan zat besi, zinc, B12, atau folat. Bila ada pustula, lakukan swab bakteri. Kalau ada squama tebal atau kita curiga tinea, lakukan KOH atau kultur jamur. Dan tentu, serologi sifilis tetap relevan kalau gambaran klinisnya mendukung. Sekarang soal penata laksanaan. Pendekatannya tergantung jenis alopecianya. Pada telogen effluvium, kuncinya adalah menemukan dan mengatasi pencetusnya. Sebagian besar kasus membaik sendiri dalam 6-9 bulan. Jadi, edukasi berbasis bukti itu penting banget dok. Untuk alopecia androgenetik yang progresif, pasien bisa mulai dengan obat bebas atau kita rujuk ke fasilitas kesehatan sekunder bila butuh penanganan lebih lanjut. Alopecia aerata yang sifatnya autoimun ditangani dengan steroid topikal poten selama 3-6 bulan sebagai terapi awal. Kalau tidak respon atau progresnya cepat, kita rujuk untuk terapi lanjutan. Tinea capitis membutuhkan terapi anti jamur oral, terapi topikal hanya pendamping. Dan kalau ada carry-on, penanganan cepat wajib agar tidak berakhir sebagai scarring alopecia.
Pada traction alopecia, edukasi jadi fondasi untuk ubah kebiasaan rambut dan kurangi tarikan. Sementara itu untuk scarring alopecia, folikel yang sudah rusak tidak dapat dipulihkan. Jadi tujuan terapinya adalah menghentikan progresi. Karena itu, rujukan cepat dengan dokumentasi yang baik sangat dianjurkan. Indikasi rujukan meliputi diagnosis yang meragukan, kecurigaan scarring, progresi cepat, area kerontokan yang luas, distres psikologis yang signifikan, dan tidak adanya perbaikan setelah 3-6 bulan terapi awal. Kalau dibandingkan dengan pedoman Perdosky, sebenarnya mirip. Perdosky menekankan perlunya rujukan pada telogen effluvium dan alopecia androgen yang tidak membaik, serta merekomendasikan minoxidil topikal sebagai tambahan pada alopecia areata setelah 3 bulan terapi steroid topikal. Prinsip timia capitis, terutama carrion, juga sama. Terapi sistemik seperti griseofulvin atau terbinafin harus segera diberikan di layanan primer untuk mencegah scarring dengan topikal sebagai adjuvan. Kesimpulannya dok, rambut rontok bukan situasi yang ringan bagi pasien. Ini bisa sangat mempengaruhi psikologis mereka dan karena itu peran kita di layanan primer sangat penting. Mulai dari deteksi dini, menentukan jenis alopecia, memberikan terapi awal sesuai pedoman, sampai merujuk di waktu yang tepat. Dengan guideline PCDS 2025, pendekatan kita bisa jadi lebih terarah dan komprehensif. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dokter bisa selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.